Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Heni Widaningsih. Saya dari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Saya dari kelas Port and Shipping 3 Alpha. Dan di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai apa sih itu Smart Port dan Green Port. Oke, kita mulai pembahasannya ya. Dua perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN yaitu PT Superintending Company of Indonesia Persero atau Sukopindo dan PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo mendukung upaya mitigasi penanganan krisis iklim, khususnya dalam konteks penurunan emisi karbon dan kelestarian keanekaragaman hayati pada pertemuan ke-26 Conference of the Parties COP 26 yang berlangsung di Glasgow, United Kingdom. Pada kegiatan ini diselenggarakan secara online dan offline pada tanggal 31 Oktober sampai 12 November 2021. Oke, pada kesempatan ini, Pavilion Indonesia COP26 United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC menyampaikan salah satu talk show session dengan mengusung tema Green Port and Smart Port in Climate Action. Direktur Utama Sukovindo yaitu Mas Wikrantoro Setiadi menyampaikan pemaparan yang bertajuk mengenai Smart Port through Digitalized System and Energy Efficiently Practice in Mitigating Climate Change. Kita mulai bahas satu persatu nih mengenai Green Port Guideline. Sesuai dengan kesepakatan pada COP21 yang tercantum pada Paris Agreement, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan merencanakan penurunan emisi. Wakil Menteri BUMN 1 Pak Nugraha Mansuri menyampaikan bahwa dalam mencapai target untuk menurunkan emisi karbon, Kementerian BUMN berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan BUMN. Kementerian BUMN memiliki target dalam rangka mengurangi emisi karbon melalui perusahaan-perusahaan BUMN yang dimiliki. Lebih lanjut, Pak Hala menjelaskan bahwa Green Port Guideline merupakan salah satu upaya penting dalam mengurangi emisi karbon yang telah dikembangkan oleh Sukovindo sebagai perusahaan surveyor untuk mengukur terhadap standar-standar yang sudah ditentukan. Indonesia optimis bahwa perusahaan surveyor yang kita miliki dapat menggerakkan perkembangan pada klaster-klaster industri termasuk di dalamnya terkait dengan pengurangan emisi di Indonesia. Direktur Utama PT Sukovindo Persero Mas Wikrantoro Setiadi memaparkan bahwa Sukovindo menanggapi beberapa isu strategis dan merujuk pada beberapa peraturan saat memulai studi dan mengembangkan Green Port Guideline. Salah satunya pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 51 di tahun 2015, perhatian terhadap isu penggunaan konsumsi energi yang efisien, penggunaan energi terbarukan, kemudian aspek lingkungan. Pelaksanaannya bahwa Sukovindo ini telah mendampingi Pelindo dan mengunjungi beberapa pelabuhan di Indonesia untuk menerapkan Green Port Guideline. Interaksi kami dengan Pelindo sangat intens dan memastikan bahwa parameter-parameter yang disepakati para pihak dapat mengukur dan memenuhi standar yang disepakati, sehingga kami dapat memastikan bahwa guideline ini dapat diimplementasikan. Sesungguhnya, key sukses dalam implementasi pembangunan Green Port yaitu keterlibatan intensif, memanfaatkan berbagai sumber dalam beradaptasi dan menerapkan pedoman Green Port, melakukan peningkatan secara terus-menerus terhadap kriteria penilaian dan impact yang terukur. Oke, itu adalah pembahasan sedikit mengenai Green Port. Selanjutnya kita bahas mengenai Smart Port. Apa sih Smart Port ini? Ya kan? Oke, setelah sukses berkolaborasi dengan pelabuhan dalam mengembangkan penerapan Green Port Guideline, saat ini Sukovindo mendorong pelabuhan menuju tahap selanjutnya yaitu Smart Port. Smart Port diharapkan pelabuhan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai proses bisnis. Hal ini merupakan respons untuk menghadapi tantangan industri 4.0 dengan menyelaraskan prinsip-prinsip dan perspektif internasional tentang
Smart Port ke Pelabuhan Indonesia yang mensinergikan aksi mitigasi perubahan iklim. Melalui talkshow yang sama, Direktur Utama PT Pelindo Arif Suhartono juga turut menyampaikan perhatian khusus terhadap Green Port dan Smart Port in Climate Action melalui pemaparan bertajuk Developing Green and Smart Port Management for Port Process Management. Mulai dari 1 Oktober 2021 yang lalu, BUMN kepelabuhan yang terdiri dari PT Pelabuhan Indonesia 1, 2, 3, dan 4 Persero telah resmi menjadi satu yang bernama PT Pelabuhan Indonesia Persero melalui proses yang merger. Adapun satu program terpenting secara merger adalah standarisasi operasi terbentuk digitalisasi. Digitalisasi di pelabuhan merupakan inisiatif yang sejalan dengan program penghijauan, penggunaan sumber daya lebih efisien dalam proses operasional, pengelolaan limbah ramah lingkungan, serta waktu bongkar muat lebih cepat, sehingga mengurangi waktu tunggu kapal di pelabuhan. Proses digitalisasi ini juga harus diikuti dengan digitalisasi pada pemangku kepentingan sehingga seluruh proses bisnis menjadi lebih efisien, ujar dari Arif Suhartono. Proses program digitalisasi ini menurut Pelindo mencakup hampir semua kegiatan operasional, mulai dari site, terminal, lane 2, di back office, dan proses interaksi dengan pelanggan. Digitalisasi dalam bisnis kepelabuhan merupakan suatu keharusan karena dapat meningkatkan pelayanan kepelabuhan dengan menjawab tantangan bisnis serta mendukung kelestarian lingkungan melalui berbagai kegiatan operasional yang efisien dan bersih. Kami mengelola terminal peti kemas New Priok Container Terminal 1 NPCT1 di Jakarta yang terhubung dengan akses tol untuk meminimalisir kemacetan lalu lintas yang berdampak pada minimnya polusi. Di Surabaya, kami mengelola Terminal Teluk Lamong yang merupakan inisiatif Terminal Hijau Pelindo, yaitu pelabuhan dengan desain operasi yang ramah lingkungan, ungkap Arif Suhartono. Di akhir presentasi, Arif menyampaikan bahwa Pelindo telah menanam lebih dari 40.000 pohon bakau di beberapa wilayah di Indonesia pada semester pertama tahun 2021 sebagai bagian dari rencana rehabilitasi hutan bakau. Program yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini selanjutnya akan menambah 375.000 pohon bakau pada akhir tahun 2021. Selain penanaman, Arif juga menyampaikan bahwa salah satu cara yang terpenting untuk menyelesaikan hutan bakau adalah melibatkan masyarakat sekitar agar mendapatkan manfaat dari hutan bakau itu sendiri. Itu adalah sekian pembahasan mengenai Green Port dan Smart Port di Indonesia. Tapi ingat nggak sih teman-teman tentang pandemi COVID-19 pada tahun lalu yang sangat gempar di negara ini? Di saat pandemi COVID-19, roda perekonomian harus tetap berjalan. Dengan memperhatikan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan protokol kesehatan termasuk di sektor pelabuhan, di sisi lain pandemi ini memberikan pelajaran bahwa pentingnya menjalankan kegiatan ekonomi yang harus memperhatikan aspek ekologi secara seimbang. Demikian disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha, pada saat menjadi narasumber pada webinar Bisnis Indonesia Urgency Smart Port selama fase reopening economy. Pada kesempatan tersebut, Arif memaparkan tentang kebijakan transportasi laut dalam mendukung pengembangan Smart Port di masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Selain Sekretaris Direktorat Jenderal Hubungan Laut, narasumber lain antara lain adalah Direktur Utama PT Pelindo II Persero, Arif Suhartono, dan pakar informasi kepelabuhan Supply Chain Indonesia Rudi Sangian dengan moderator Hendra Wibawa selaku Content Manager Bisnis Indonesia. Menurut Arif Toha, salah satu upaya yang penting dilakukan dalam mendukung keseimbangan antara aspek ekonomi dan ekologi adalah dengan mendukung Smart Port dan Green Port yang didukung oleh penerapan digitalisasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis di pelabuhan dan mengurangi tatap muka. Oleh karenanya, diperlakukan kolaborasi antar instansi agar penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan berjalan efektif dan efisien.
Arif mengatakan bahwa saat ini kita memang dalam tahap yang mengarah ke sana. Intinya, kita tidak hanya mengutamakan aspek ekonomi saja, tapi juga berwawasan dengan lingkungan. Terkait dengan konsep smart port, kata Arif bisa diartikan sebagai pelabuhan cerdas, ramah lingkungan, dan terintegrasi yang bertujuan untuk mendukung ekonomi biru atau the blue economy. Beberapa tantangan dalam implementasi smart port diantaranya belum adanya indikator kinerja atau key performance, indikator KPI yang jelas terkait dengan smart port, adanya perbedaan data, protokol, dan prosedur yang berbeda, dan belum optimalnya kontrol terhadap konsumsi energi di pelabuhan. Adapun salah satu implementasi smart port atau green port adalah telah diterapkannya di Terminal Teluk Lambung, Jawa Timur. Lebih lanjut, Arif menjelaskan beberapa isu strategis transportasi laut yang tertuang dalam Rentra tahun 2020 sampai 2024 yang salah satunya menitik beratkan pada pengembangan sumber daya, termasuk di dalamnya pemenuhan kebutuhan SDM, meningkatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi TIK, serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung. Begitupun di dalam arah kebijakan Ditjen Perhubungan Laut ke depan akan lebih mengoptimalkan peningkatan sistem layanan angkutan laut dalam negeri melalui teknologi informasi seperti sistem Inapornet dan layanan e-ticketing, pengembangan sistem informasi pelabuhan, penguatan dan integrasi sistem informasi perhubungan laut yang pada akhirnya mampu mendorong daya saing Indonesia di wilayah ASEAN maupun internasional. Selanjutnya, Arif menjelaskan juga mengenai ekosistem logistik dan digitalisasi bisnis proses pada program Tol Laut Logistik. Dalam Tol Laut Logistik, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan berbagai instansi untuk memaksimalkan pelaksanaan tol laut agar dapat mencapai tujuannya, yakni mengurangi dispartas atau harga barang khususnya pada wilayah Indonesia Timur dan Barat Indonesia. Secara sistem, kita sudah punya aplikasi informasi muat ruang kapal IMRK dan Inapornet untuk memudahkan para pelaku usaha dan pemilik barang bisa mengetahui ruang kapal yang tersedia di kapal tol laut sesuai dengan jadwal kapal tol laut. Selain itu, ada juga Logistic Communication System atau LCS yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi jadwal kapal, posisi tracking kapal, ketersediaan kontainer, shipping order, manifest dan biaya pengiriman, data statistik pengiriman muatan berangkat dan balik, sampai dengan harga jual barang kebutuhan pokok dan yang penting. Terakhir, Arif kembali menegaskan bahwa di masa adaptasi kebiasaan baru ini, sektor transportasi laut tetap mengedepankan prinsip protokol kesehatan seperti jaga jarak, memakai masker, dan cuci tangan, serta sebagainya diatur dalam Surat Edaran Nomor SE12 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dengan transportasi laut dan masa adaptasi baru menuju masyarakat produktif dan aman coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Baik, kesimpulannya dari banyak sumber yang dapat saya jelaskan mengenai green port dan smart port di atas tadi, Indonesia sangat tepat untuk menerapkan green port dan smart port ini. Selain itu, untuk mengurangi emisi karbon di negara ini, efisiensi dari teknologi juga diperlukan seiring berkembangnya peradaban. Kemudahan dalam mengatasi data-data pelabuhan akan semakin meningkat dan pelabuhan di Indonesia akan semakin maju untuk kedepannya. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.